Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali akan mengkaji harta haram muamalat kontemporer dalam sekolah fikih muamalat. Kita sudah sampai pertemuan terakhir. Insyaallah pagi ini kita masuk dalam pertemuan ke-80. Dan ini pertemuan bahasan terakhir dari buku ini. Alhamdulillah kita sudah bahas satu persatu 80 pertemuan. Walhamdulillah kita bisa menghatamkan kitab ini. Adapun yang mengikuti sekolah fikih muamalat ini, silahkan menuju ke website darussolin.com. Di situ sudah ada ya mengenai pembahasan mengenai ujian ya. Sudah ada ujian evaluasi keempat yang merupakan evaluasi tentang bahasan riba. Ya, di situ bahasan riba. Nanti bisa kuasai materi riba dan menjawab 20 pertanyaan yang ada. Ya, baru sekitar 5 orang kayaknya dapat 100. Memang butuh kejelian dan memahami materi satu demi satu. Dan nanti kami akan berikan ujian kelima, mudah-mudahan bisa kami edarkan hari ini atau besok Kamis. Ya, nanti juga akan dapat hadiah. Yang evaluasi keempat itu akan dapat hadiah buku, 2 buku 40 Kiat Agar Tidak Diganggu Setan, buku terbaru kami, dan buku pesugihan. Kemudian untuk evaluasi terakhir nanti dapat sertifikat, nanti dapat buku menarik lagi, dan juga akan mendapatkan ya hadiah uang tunai biiznillah jika di ujian terakhir ini yang nanti membedah atau membahas semua materi kita akan rangkum jadi satu dalam 20 soal. Ya, ini mudah saja, yang penting punya kejelian untuk menjawab soal. Dan nanti silahkan kunjungi website darussolihin.com. Sekali lagi website darussolihin.com untuk dapatkan link evaluasi. Baik, kita lihat bab ke-6 di halaman 641 sampai 648. Bermuamalat dengan pemegang harta haram. Seorang muslim yang hidup di akhir zaman ini, sekalipun ia telah berusaha untuk mencari harta dengan cara halal atau telah bertobat dari hartanya yang haram, dia tidak hidup sendiri di atas muka bumi. Ia tidak akan terlepas dari bermuamalah dengan orang lain. Jika ia menemukan rekan transaksi seorang yang mendapatkan hartanya dengan jalan yang haram, bolehkah dia melakukan transaksi halal dengannya? Seperti dia diundang oleh salah seorang kerabat untuk menghadiri jamuan makan, padahal dia tahu bahwa kerabatnya ini seorang koruptor. Atau dia menjual sebidang tanah kepada seorang yang berprofesi sebagai rentenir. Jadi dia bermuamalah dengan koruptor, bermuamalah dengan rentenir. Apakah boleh dia melakukan transaksi dengannya? Nah, ada dua kemungkinan yang biasa ditemui. Pertama, seorang muslim tadi mengetahui dengan jelas bahwa harta yang dijadikan objek transaksi oleh rekannya adalah harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Seperti rekannya menuturkan bahwa ini adalah hasil korupsi loh, ini hasil riba. Kemudian yang kedua, ia sebatas menduga bahwa objek transaksi berasal dari harta haram. Seperti rekannya adalah seorang yang dikenal sebagai koruptor, namun di samping itu rekan ini juga memiliki usaha yang halal. Mungkin saja harta yang diberikan oleh rekannya dalam transaksi adalah harta haram, dan mungkin juga harta itu diambilnya dari usaha yang halal. Jadi ada 2 rincian di sini yang kita bisa sebutkan dulu, karena nanti akan Ustadz Irwandi bagi menjadi 2 pembahasan ya. Yang pertama itu bermuamalat dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram. Jadi ini diingat ya, diyakini atau diketahui ya. Jadi barang yang diserahkan itu hartanya haram.
Jadi misalnya dia beritahu ini hasil curian loh, saya beli gitu. Terus yang kedua, bermuamalat dengan orang yang, ini ada dua kemungkinan. Kalau yang kedua ini bisa jadi hartanya haram, bisa jadi juga diambil dari yang halal. Jadi ada dua kemungkinan kalau yang kedua. Kita bermuamalat, kita belum tahu ini, bisa jadi hartanya itu dari harta yang haram, bisa jadi dari harta yang halal. Nah, kita lihat bermuamalat dengan orang yang diyakini bahwa seluruh hartanya haram. Sebuah harta haram bisa jadi keharamannya melekat pada zatnya, seperti najis atau benda ya, yang diharamkan, dan bisa jadi keharamannya tidak melekat pada zatnya, hanya karena cara mendapatkannya yang diharamkan. Adapun zatnya tidaklah haram, seperti uang riba, di mana sifat keharaman riba tidak melekat pada si fisik uang, hanya saja cara perpindahannya dari tangan pertama ke tangan kedua melalui proses riba yang diharamkan. Jadi kita bahas rincian pertama dulu ya. Bermuamalah dengan orang yang diyakini atau diketahui hartanya haram. Ya, jadi ada kemungkinan pertama bisa jadi harta secara zat itu haram, seperti barang najis atau benda yang diharamkan. Bisa jadi juga keharamannya tidak melekat pada zat. Harta tersebut itu yang keharaman tidak melekat pada zat, namun tetapi dari cara mendapatkan yang diharamkan, tapi didapatkan dari cara yang diharamkan. Nah, maka ketika seorang yakin bahwa uang riba tersebut yang digunakan oleh rekan transaksinya untuk pembayaran sebuah transaksi yang halal, apakah sifat haramnya berpindah kepada tangan ketiga? Nah, sekarang kita lihat menurut kaidah syariat bahwa sifat haram ini tidak melekat pada fisik uang. Dan dosa riba hanya ditanggung oleh tangan pertama dan kedua saja, dan tidak menjalar kepada tangan ketiga. Karena tangan ketiga mendapatkan uang itu dari tangan kedua melalui transaksi halal. Akan tetapi jika tangan ketiga mengetahui benar bahwa uang itu berasal dari uang riba, berdasarkan pengakuan pihak kedua umpamanya, apakah boleh juga tangan ketiga melakukan transaksi yang halal dengan tangan kedua? Nah, dalam kasus ini, tangan ketiga tidak boleh bermuamalah dengan tangan kedua, bukan disebabkan bahwa fisik uangnya haram, tetapi karena tindakannya tersebut menunjukkan bahwa ia menyetujui perbuatan riba yang dilakukan oleh tangan kedua, dan dengan muamalah tersebut uang riba yang berada pada tangan kedua hakikatnya bukanlah milik tangan kedua, berpindah ke tangan ketiga dan melambatkan tangan kedua untuk bertobat karena uang tersebut telah berpindah ke tangan ketiga. Nah, atas dasar ini para ulama mengharamkan bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa uang yang diberikannya dalam muamalah tersebut adalah uang haram. Asy-Syirazi berkata dalam Al-Muhadzab ya, bermuamalah dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari harta yang haram tidak dibolehkan. Az-Zuhri pernah melarang tuan, yaitu pemilik seorang budak wanita yang berzina yang mendapatkan uang yang banyak, agar tidak memakan uang hasil perzinahan budaknya, karena Nabi melarang upah hasil perzinahan. Jadi kalau yang pertama di sini tadi, kalau harta secara zat itu haram ya sudah, berarti tidak boleh dipindahkan ya.
Namun sekarang kalau haramnya itu karena pekerjaannya, cara yang diharamkan. Nah, maka untuk kasus kedua ini kalau berpindah ke tangan ketiga dan diketahui haramnya, maka tadi kata Asy-Syirazi tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan. Ibnu Taimiyah berkata, setiap harta yang merupakan hasil perampokan atau didapatkan melalui transaksi yang dilarang syariat, jika seorang muslim mengetahuinya, hendaklah ia menghindari harta tersebut. Maka jika engkau mengetahui bahwa seorang itu memperoleh uang dengan cara mencuri atau berkhianat terhadap amanat yang dititipkan kepadanya, sungguh engkau tidak boleh mengambil uang penjualan, sungguh engkau tidak boleh mengambil uang tersebut, baik melalui hibah dari pencurinya atau pembayaran atas diberikannya kepada pemegang uang cairan, uang curian, ya, atau pembayaran utang. Karena uang itu adalah zat uang yang dizolimi. Nah, maksud kalimat uang itu adalah uang zat uang yang dizolimi, bahwa dengan berpindahnya uang haram tersebut ke pihak lain mengakibatkan pihak pertama terhadap menyatakan bahwa hukum haram ini merupakan ijma' para ulama. Ini dinyatakan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-Hattab berkata, ulama di tahun 954 Hijriah, berkata, yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya, hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Harta tersebut jika berbentuk barang, maka tidak boleh bagi orang yang mengetahuinya untuk membelinya. Jika berbentuk uang, tidak boleh diterima sebagai pembayaran. Jika berbentuk makanan, tidak boleh ikut makannya, dan tidak boleh menerima jika dihadiahkan kepadanya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia juga termasuk ikut merampas harta itu dari pemilik yang sah. Jadi kesimpulannya tadi ya, kalau diketahui haramnya, maka ada pihak ketiga yang peroleh, maka tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalilnya dari hal ini. Diriwayatkan dari seorang Ansar bahwa seorang wanita mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan di rumahnya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menggigit daging, beliau bersabda, "Ajidu lahma syatin ukhidzat bi ghairi izni ahliha." Aku tahu bahwa daging kambing ini diperoleh dengan tanpa izin pemiliknya. Nah, wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengutus seorang untuk membeli kambing, tapi dia tidak mendapatkan kambing. Lalu aku mengutusnya untuk membeli kambing dari tanggaku yang baru membeli seekor kambing. Ternyata suaminya tidak ada. Lalu aku mengutusnya ke istri tetangga tersebut, dan dia pun memberikan kambing kepadaku namun tanpa seizin suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, "At-imihil al-usara." Berikanlah daging ini kepada para tawanan fakir miskin, karena tadi diperoleh tanpa izin. Nah, di sini menjelaskan bahwa benda yang diketahui diperoleh dengan cara haram tidak boleh diterima oleh pihak kedua, sekalipun dalam bentuk hadiah. Dan harta haram ini haruslah disalurkan untuk kaum fakir miskin. Ya, jadi salah satu kesimpulan yang kita ambil lagi tadi, tidak boleh dimanfaatkan ya. Lalu harta haram ini hendaklah diserahkan kepada fakir miskin. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, ada seorang Ansor ya, seorang wanita Ansor Nabi SAW sarankan itu pada wanita Ansor yang memperoleh
kambing tanpa izin dari suami yang punya, disuruh untuk menyerahkan kambing tadi pada fakir miskin. Hai. Nah, asar yang diriwayatkan dari Abu Bakar juga di sini jadi dalil. Ini dalil kedua. Asar yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa tatkala ia mengetahui bahwa roti yang dimakannya diperoleh dengan cara haram, maka beliau memuntahkan kembali roti yang telah masuk ke perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, asar ini menunjukkan bahwa harta yang didapatkan dengan cara haram ini tidak boleh dikonsumsi. Jadi, harta yang diperoleh dengan cara haram, jika diingat catatan, harta yang diperoleh dari cara haram tidak boleh dikonsumsi. Makanya kan tadi disalurkan kepada fakir miskin orang lain ya, tidak untuk yang bekerja tadi. Nah, itu yang pertama. Itu bermuamalah dengan orang yang diyakini atau diketahui hartanya haram. Yang kedua ini, kita bahas yang kedua. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara haram dan halal. Sekarang kita lihat yang kedua ini, bercampur antara haram dan halal. Setelah mengetahui bahwa haram hukumnya bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya adalah haram, atau harta yang digunakan untuk bermuamalat itu haram, jadi bisa jadi seluruh hartanya, atau yang dipakai bermuamalat itu adalah harta haram. Jadi kalau yang pertama itu diyakini atau diketahui hartanya haram seluruhnya, atau yang dipakai bermuamalat adalah harta haram. Baik. Sedangkan yang kedua ini masih bercampur. Ingat, ini masih bercampur antara halal dan haram. Nah, setelah mengetahui bahwa haram hukumnya bermuamalah dengan cara setelah diketahui haram hukumnya bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa seluruh hartanya adalah haram, atau harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah harta haram, ya, akan dijelaskan hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya diyakini bercampur antara yang halal dan haram, dan tidak diketahui bahwa harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah hartanya yang haram. Jadi yang jelas di sini kita tidak tahu ini yang dikeluarkan dari harta haram ataukah tidak. Ya, kita tidak tahu. Ya, ini dikeluarkan dari harta haram ataukah tidak. Nah, pendapat pertama, ada dua pendapat di sini atau tiga ya. Ya, ada tiga pendapat. Pendapat pertama, boleh bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya halal, dan tidak boleh bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya itu haram. Berarti dilihat dari mayoritas ya. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Ibnu Nujaim dalam Al-Asba' wan Nadhair itu berkata, jika seorang memberikan hadiah sedangkan sebagian besar hartanya berasal dari yang halal, maka boleh menerima hadiahnya dan juga boleh memakan makanan yang disuguhkannya, selama tidak diketahui bahwa itu berasal dari hartanya yang haram. Dan jika sebagian besar hartanya haram, maka tidak boleh diterima hadiahnya dan tidak boleh memakan makanannya. Ibnu Rajab berkata, Imam Ahmad pernah ditanya tentang harta halal bercampur dengan harta haram. Ia menjawab, jika yang halal lebih banyak, maka keluarkan yang haram dan pergunakanlah sisanya. Dan jika yang haram lebih banyak, maka jauhilah seluruhnya. Dari pendapat ini bahwa bila yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang haram lebih kuat dan hukumnya berubah menjadi haram. Akan tapi dalil ini tidak kuat, kata Ustaz Irwandi, karena bertentangan dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat pertama lemah. Sekarang pendapat kedua, makruh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram,
baik yang haramnya banyak maupun sedikit. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Asy-Syirazi berkata, seorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, makruh hukumnya berjual beli dengannya. Kalau bercampur berarti makruh ya. Asyuti berkata, bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari yang haram, hukumnya makruh menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, pendapat ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa li irdihi wa man waqa'a fi syubhat wa faqad waqa'a fil haram. Sesungguhnya sesuatu yang halal telah jelas dan sesuatu yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya ada sesuatu yang hukumnya masih samar dan tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Maka siapa yang menjadi hal yang samar, niscaya agama dan kehormatannya terjaga. Dan siapa yang melakukan hal yang samar, artinya dia terjerumus dalam hal yang samar tadi, yang syubhat, berarti ia telah jatuh dalam sesuatu yang haram. Muttafaqun alaih. Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak jelas halal dan keharamannya disebut syubhat, yang harus ditinggalkan karena dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan harta yang bercampur antara halal dan haram juga tidak jelas keharaman dan kehalalnya, maka termasuk juga harta syubhat yang harus dihindari. Ini baru pendapat kedua. Kalau pendapat kedua ini menyatakan makruh bermuamalat dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Pendapat ketiga, bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram hukumnya boleh. Ini yang dikuatkan itu ini. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram hukumnya boleh. Ini pendapat yang dipilih dari banyak ulama. Ibnu Hajar berkata, boleh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang hukum menghadiri jamuan makanan yang dibiayai oleh seorang yang terang-terangan melakukan riba. Dia berkata, hadirilah undangannya, selamat menikmati hidangan, dan dosa riba hanya ditanggung oleh pelakunya. Karena bisa jadi yang diberi di sini dari harta halal, ya dia punya pekerjaan yang haram ketika itu. Nah, pendapat ketiga ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalat dengan orang Yahudi. Padahal Allah telah menetapkan bahwa Yahudi adalah pemakan riba dan harta haram. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalat dengan orang Yahudi. Padahal Allah telah menetapkan bahwa Yahudi adalah pemakan riba. Pemakan riba dan harta haram. Allah berfirman, akaluna lis-suhd. Mereka itu Yahudi adalah orang-orang yang banyak memakan harta haram. Al-Maidah ayat 42. Juga An-Nisa ayat 161, wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu. Dan sebutkan mereka Yahudi memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Nah, meskipun demikian Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan Yahudi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya. Pada saat perang Khaybar. Dan memang di Khaybar itu daerah yang dikuasai Yahudi. Karena mereka pada mengungsi ke Khaybar. Nah, pada saat perang Khaybar berupa daging kambing yang telah diberi racun. Nah, Nabi bermuamalat itu, menerima hadiah. Nah, juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ishtara min Yahudiyyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'ahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi.
dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi tadi dalilnya adalah Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi padahal Allah telah menetapkan bahwa Yahudi adalah pemakan riba dan harta haram. Tadi muamalatnya diantaranya ya, Nabi membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Nah, Allah pendapat yang membolehkan bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram itu lebih kuat berdasarkan perbuatan Nabi SAW, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi itu memilih pendapat ini. Al-Malibari, ulama mazhab Syafi'i, tahun wafat 987 Hijriah, berkata bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya haram itu boleh, dan boleh makan pemberiannya sebagaimana dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Catatan, perlu diingat bahwa perbedaan pendapat para ulama ini untuk kasus yang memang ditemukan tanda-tanda bahwa rekan transaksinya memperoleh harta dengan cara haram. Adapun jika terdapat tanda-tanda ia memperoleh harta dengan cara haram, maka hukumnya boleh dan tidak perlu ditanyakan kepadanya dari mana harta tersebut berasal. Adapun jika tidak terdapat ya. Ini aja. Adapun jika tidak terdapat tanda-tanda ia memperoleh harta dengan cara haram, maka hukumnya boleh dan tidak perlu ditanyakan kepadanya dari mana harta tersebut berasal. Baik. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum ala akhihi al-muslimi fa at'amahu falyakul min ta'amihi wa la yas'aluhu anhu wa in saqqahu syaraban falyashrab min syarabihi wala yas'aluhu anhu." Ya, di sini bagus nih. Bila salah seorang di antara kalian masuk ke rumah seorang muslim, lalu ia menghidangkan makanan, maka makanlah dan jangan tanyakan dari mana makanan tersebut berasal. Lalu jika disuguhkan minuman, maka minumlah dan jangan tanyakan dari mana minuman tersebut berasal. Sudah, kalau disajikan kayak gitu, ini yang punya ini muslim, sudah nikmati saja. Lihat kaidahnya ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke rumah seorang muslim, lalu ia menghidangkan makanan, maka makanlah dan jangan tanyakan dari mana makanan tersebut berasal. Jika disuguhkan minuman, ya, maka minumlah dan jangan tanyakan minuman tersebut berasal. Ya, di sini riwayat Ahmad. Hasan menurut Syekh Al-Arnaud. Juga Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak mau bermuamalah dengan seorang muslim yang tidak dikenalnya dengan alasan khawatir mendapatkan harta yang haram, sungguh ia telah membuat suatu bid'ah yang diada-adakan dalam agama Allah yang tidak berdalil. Malah dia membuat bid'ah. Karena kita tidak disuruh mempersusah diri seperti ini ya. Nah, sebelum Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi telah berkata, boleh berjual beli dengan orang yang tidak dikenal. Juga boleh menerima hadiah dan jamuannya dan tidak perlu menanyakan sumber hartanya. Karena dapat menyakiti perasaan orang yang memberikan makan
makanan atau memberikan kebaikan. Ini kan suatu kebaikan. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertanya kepada lawan transaksi setiap melakukan akad akan sumber hartanya. Ini disebutkan dalam Al-Majmu'. Ya. Jadi kesimpulannya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara haram dan halal, artinya belum jelas yang dipakai ini harta mana nih. Asalnya dibolehkan. Ya, dan kita tidak perlu tanya kalau bertransaksi secara umum, kita tidak perlu menanyakan dari mana sumber harta ini. Ingat ya, kalau bertransaksi kita tidak perlu bertanya dari mana sumber hartanya. Nah, di sini di bab ke-8 itu penutup. Ini Ustaz Irwan disebutkan di halaman 649 dari cetakan ke-23 ini. Bab penutup buku ini penulis merasa perlu menyertakan kesimpulan setiap pembahasan agar pembaca langsung dapat mengamalkannya tanpa harus dipusingkan dengan perselisihan para ulama serta dalil-dalil yang mereka kemukakan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Ada zakat yang belum dibayarkan adalah harta haram yang harus segera dibersihkan dari harta gitu. Sampai di bahasan terakhir yang kita bahas. Ini sampai 648. Oh, ini semua dijelaskan nih. Sampai 670. Ya, kesimpulannya itu gini. Tidak dibolehkan bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram atau harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah harta yang haram. Berdasarkan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi kita sebut Ibnu Mas'ud ya. Ya. Terus tadi diyakini seluruh hartanya haram. Terus yang kedua, boleh bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Karena Nabi SAW tetap bertransaksi dengan kaum Yahudi yang berada di kota Madinah. Padahal Allah telah menyifati mereka sebagai pemakan banyak harta haram. Dan juga Allah telah mencap mereka sebagai pengambil harta dengan cara riba. Kemudian boleh, yang terakhir, boleh memakan dan menerima harta orang lain yang tidak terdapat tanda-tanda bahwa dia memperolehnya dengan cara yang haram. Dan juga tidak perlu ditanyakan kepadanya dari mana harta tersebut berasal. Ada 124 referensi yang beliau sertakan untuk penulisan buku ini. Di cetakan awal dulu kami sempat koreksi beberapa bagian. Alhamdulillah di cetakan keberapa beliau kasih kami buku ini. Kemudian saya beli lagi yang cetakan 22 dan cetakan 23. Mudah-mudahan manfaat. Sampai 80 pertemuan ini insyaallah saya akan mengundang Ustaz Irwandi lagi nanti suatu waktu untuk membahas satu bagian dari buku ini. Saya nanti lihat ke ruangan beliau biiznillah. Insyaallah mulai besok pagi yang kita bahas adalah buku pesugihan. Ini juga tentang terkait harta. Jadi nanti kita seputar muamalah dan harta ya. Setelah pesugihan ini selesai nanti saya akan kaji buku saya itu tentang masalah rizki. Ya, ada buku kecil juga masalah rizki. Nanti disusulkan untuk judulnya. Namun besok pagi kita mulai dengan buku baru yang belum memperoleh bisa memesan di toko wifi di 0852 00171222. Dan saya punya catatan lengkap sampai 80 pertemuan ini ada dalam file Word. Namun ini baru draft ya, artinya saya belum sertakan dalil. Mudah-mudahan saya nanti taruh di grup yang ada di Telegram, grup Rumah Fikih Muamalat Ikhwan, dan ada grup Rumah Fikih Muamalat Akhwat. Di grup itu juga saya akan sertakan ujian. Kita lagi ujian yang keempat. Itu nanti saya beri waktu sampai hari Ahad. Nanti ujian yang kelima,
pekan depan sampai waktunya lebih lama lagi. Jadi bisa manfaatkan itu, ada hadiah-hadiah menarik. Ya, Anda cuma mengikuti saja tapi nanti akan mendapatkan hadiah dan insya Allah hadiah-hadiah tersebut adalah hadiah yang bermanfaat. Jadi 80 pertemuan ini saya sudah lengkap catatannya. Insya Allah akan dimuat juga di rumaiso.com dan draftnya akan saya sertakan di Telegram Rumaiso Fikih Muamalat, ya, ikhwan maupun akhwat. Baik, demikian. Silahkan jika ada pertanyaan. Monggo dari Zoom dulu. Baik Ustadz, silakan menanya pertama, Saudara Syafiq Syafaat. Ya, silakan. Saudara Syafiq sudah siap? Kalau belum, silakan Saudara Hani Abu Ubay. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya. Berarti kalau dikatakan orang Yahudi itu berarti hartanya dia itu masuk golongan yang halal sama haram yang bercampur ya Ustaz ya? Iya. Bisa jadi ada harta yang haram yang dia pakai, halal dia pakai gitu. Tapi tidak jelas mana yang digunakan. Itu yang dimaksud. Berarti nggak seluruhnya itu hartanya dari orang Yahudi itu hartanya haram mutlak ya Ustaz ya? Enggak, karena kan ada yang hasil bertanding mereka, juga ada hasil ribanya gitu. Oh gitu. Oh, untuk yang misalnya Ustaz yang dikatakan yang hartanya dia itu full haram, itu yang kayak gimana saja, maksudnya kalau misalnya dikatakan Ustaz ya, kita ketahui bahwa seorang pelaku riba misalnya di perbankan itu kan hartanya kan hartanya kan dia itu haram Ustaz ya, misalnya kita ketahui bahwa saudara kita bahwa dia itu penghasilannya cuma dari dia itu bekerja sebagai perbankan, berarti itu masuk golongan harta haram total atau dia itu masuk bercampur Ustaz? Tergantung, karena dia bisa jadi punya penghasilan halal juga. Oh gitu ya. Iya. Oh, berarti kita kalau misalnya dikatakan misalnya Ustadz ya, tetangga kita dia itu bekerja sebagai bank, terus kita dikasih, nah kita berarti asalnya masih boleh manfaatin. Kecuali dia bilang ini harta riba saya ya, ini harta haram saya gitu. Nah itu baru jelas. Oh, karena kita mengetahui secara terang-terangan gitu ya Ustadz ya. Iya. Oke. Ya Ustaz, jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum. Selanjutnya Ibu Siti Marhamah. Ibu Siti Marhamah. Ibu Andini. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, kalau kita kan pergi dengan orang yang masih melakukan pekerjaan yang haram dan pekerjaannya hanya itu aja di keluarganya, dan ketika melakukan sholat wajib itu saya melakukan sholat itu dengan orang tersebut lalu memakai sajadah orang tersebut, apakah boleh? Bisa jadi ada kemungkinan tetap dia masih punya harta halal, tidak semuanya haram gitu, kecuali ada titik jelas dia ngakui kalau itu hartanya harta haram gitu. Iya Ustadz, karena saya tahu, sudah tanya kan itu saudara saya Ustadz. Katanya dia bilang, ya saya tahu juga sih Ustadz, pekerjaannya itu cuma itu di bank, suaminya yang bekerja dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Apakah sholatnya sah Ustaz? Sholatnya sah, tidak ada kaitannya dengan sholat tadi yang kita bahas muamalat dengan dia. Oh iya, kalau tanya lagi Ustaz, Iya. Kalau kan saya bergabung di grup keluarga, Iya. Saya udah bilang kalau menyanyi itu, uang dari hasil menyanyi itu uangnya haram. Iya. Tapi
itu saudara saya masih melakukan juga. Udah dikatakan berulang-ulang tapi masih melakukan juga, dan saya mencoba mengingatkan, malah dia mungkin agak kesal gitu sama saya. Ya, ya karena mungkin orang awam ya nggak bisa nerima langsung ya. Saya juga kalau jadi posisinya mungkin saya tidak terima. Oh begitu, padahal ini udah diingatkan berapa kali ya Ustadz? Iya, karena ada masalah yang contoh aja deh, ibu jadi posisi dia saja deh. Kira-kira bisa terima nggak? Nggak usah jauh-jauh. Oh gitu ya. Kalau ibu saja belum bisa terima, berarti butuh waktu, maka jangan paksakan orang lain. Kita cuma menyampaikan. Iya Ustadz, soalnya kan saya coba menyampaikan itu di grup Ustadz. Iya, di grup itu lebih rawan karena dia merasa salah kalau di grup dan aibnya diketahui orang lain gitu, lebih sulit untuk nerima. Cara penyampaian butuh diatur juga, bukan hanya kita sampaikan kebenaran, cara juga diperhatikan gitu loh. Iya Ustadz, saya udah menyampaikan dengan cara yang pakai. Iya, tapi kalau disampaikan di tempat umum, belum waktunya dia terima, apalagi orang awam. Oh gitu ya. Iya, semua memang butuh sabar itu. Lalu Ustadz, kalau saya izin live dari grup keluarga, apakah itu boleh? Ya selama masih bisa mendakwai mereka, jangan di live. Minimal nggak baca pesan mereka kan saja kan sudah bisa mengurangi kesibukan kita. Tapi kalau ada kebaikan sampaikan di situ. Tapi kalau yang buat konflik ditunda dulu. Cuma tunggu waktu saja, timing saja gitu. Tidak mesti disampaikan di grup keluarga, riskan. Oh iya. Ustadz, kalau misal ya ada salah satu saudara saya yang itu mu'alaf. Iya. Terus dia itu dari dulu ya udah lama banget, tapi masih belum mau melakukan salat wajib, gimana Ustadz? Ya karena mungkin belum ada pembimbingan. Tugas saudaranya untuk membimbing gitu. Tapi yang membimbing itu cukup saudara, maksudnya keluarganya aja ya, nggak usah ke, misal saya kan anaknya kakaknya saudara itu, nggak usah ikut campur gitu ya Ustadz? Ya kalau tidak terlalu dekat juga nggak ikut campur, nggak masalah, yang penting sudah beritahu aja gitu, ada yang bisa ngurus itu ya. Gitu. Ya Ustadz, gitu aja Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Iya Kom. Silakan Bu Siti Merhama. Iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, saya mau bertanya. Dari keluarga saya kan ada yang mengikuti kayak bisnis di aplikasi VTube gitu Ustadz. Nah, jadi kakak saya tuh ngajak saya buat ikut, karena saya pernah lihat postingan Ustadz di Instagram itu kalau VTube itu haram gitu. Jadi saya itu menolak gitu kan, namun saya menolaknya dengan cara baik ya. Namun saya ingin bertanya, kira-kira gimana ya cara mengajak keluarga saya itu agar memberitahunya supaya kalau bisnis itu tuh haram gitu Ustadz. Jazakallah khairan. Kayaknya baru tahu haram mereka kalau sudah kapok nanti uangnya nggak balik-balik. Tunggu aja nanti. Itu paling manjur itu. Karena saya yakin VTube itu suatu waktu akan bangkrut. Saya yakin itu. Karena poin mereka itu nggak bisa dijual keluar gitu. Nggak bisa dipakai ketika sudah nonton dapat poin numpuk. Terus disuruh beli, jadi sama anggota saja beli gitu, nggak mungkin dia jual keluar itu si poinnya tadi, fee poinnya. Ditunggu saja, tunggu waktu bangkrut itu baru orang sadar itu. Nah maka tunggu waktu saja deh. Kalau mau beritahu bisa tunggu timing, tapi kalau mau beritahu dari sekarang bisa sampaikan video saya saja. Yang penting dia tidak dahulukan hawa nafsu, insya Allah bisa paham. Gitu ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Iya Kom. Baik, satu lagi silakan dari Resen baru ke chat. Baik, silakan Bapak Panji Komoro.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ya. Iya. Ini bagaimana status ketika kita menerima hadiah dari wali santri, tetapi hadiah itu sudah diketahui oleh instansinya. Jadi dari instansinya kita mengasih ke instansi, terus dari instansi disuruh untuk dibagi-bagikan ke karyawan yang lain. Apakah kita boleh menerima hadiah semacam itu? Jazakallah. Ini PNS bukan? Bukan. Instansi apa dimaksud? Sekolah kayak boarding school gitu, Ustaz. Masih boleh. Kalau diizinkan dari atasan masih boleh. Oh, begitu ya. Nah, Ya. jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, dari chat dulu silakan. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk trading binari dan investasi saham perbedaannya bagaimana ya Ustadz? Dan hukumnya bagaimana? Jazakallah khairan. Saham dengan apa tadi bandingannya dia? Saham dengan trading binari. Nah, saya belum pelajari. Pending dulu. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bismillah, mohon izin Waalaikumsalam bertanya untuk giveaway buku sebagai hadiah evaluasi sekolah fikih muamalah ditujukan dengan nilai minimal berapa ya? Kalau yang ini 100 ya. Kalau evaluasi keempat ya 100, nilai 100 dapat 2 buku. Nanti kalau yang buku untuk evaluasi 5 nanti lebih besar lagi bukunya. Gitu. Dengan nilai 100 karena dapat 2 buku di sini, ya, 40 kiat agar tidak diganggu setan dengan buku pesugihan. Ya. Terus satu lagi dari chat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Ustadz izin bertanya, apakah lendir masa subur, lendir seperti putih telur yang keluar ketika seseorang subur membatalkan wudhu? Kemudian ketika saya mu'alaf, saya tidak tahu bahwa harus mandi wajib. Nah, ketika itu bertepatan dengan Idul Fitri dan suci dari haid. Jadi saya lupa Ustaz, mandi wajib yang saya niatkan untuk yang mana. Tetapi seingat saya tidak meniatkan mandi karena masuk Islam, karena saat itu saya tidak tahu. Lantas bagaimana dengan hal tersebut? Kalau yang kedua dulu yang mandi ketika masuk Islam hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Mandi yang wajib itu hanya 6 kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Karena haid, nifas, hubungan intim, kemudian keluar mani, ya, kemudian melahirkan, lalu kemudian meninggal dunia. Nah, 6 sebab ini saja. Maka tidak dimasukkan situ, mandi Jumat tidak masuk wajib, kemudian orang yang masuk Islam juga tidak sampai wajib. Jadi kalau tidak lakukan tidak masalah. Terus yang pertama tadi apa tadi yang pertamanya? Dia ada 2 pertanyaan tadi. Apakah lendir masa subur, lendir seperti putih telur yang keluar ketika seseorang subur membatalkan wudhu? Coba pakai kaidah. Sebentar saya sebutkan kaidah dalam mazhab Syafi'i. Ini kaidah ini ya, pembatal wudhu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu al-kharij min ahadis sabilain. Yang jadi pembatal wudhu itu segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Min qubulin aw duburin, dari kemaluan atau dari dubur. Rihun aw ghairuhu, berupa angin atau yang lainnya, berupa kentut atau lainnya. Ilal mani, kecuali mani. Kalau mani menyebabkan mandi wajib. Jadi kalau yang keluar tadi lendir, maka wudhu batal. Ya. Kecuali di sini ada keringanan keluar terus-menerus, berarti dia dalam keadaan berhadas terus-menerus. Maka penyikapannya seperti wanita istihadah. Berarti setiap kali masuk waktu sholat berwudu. Walaupun nanti wudu ini digunakan untuk beberapa sholat pada waktu tersebut. Ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan di ini? Sennheiser mana? Yang lain dulu.
dari WhatsApp. Ya. Ustadz izin bertanya. Ya. Apa hukumnya pemilik marketplace yang mengaktifkan fitur gratis ongkir sementara di dalamnya ada pembayaran via Shopee Pay? Coba diulang. Apa hukumnya pemilik marketplace yang mengaktifkan fitur gratis ongkir sementara di dalamnya ada pembayaran via Shopee Pay? Apakah termasuk menolong dalam riba? Dan bagaimana hukum karyawan customer Sebentar, service? pasal satu itu 2 pertanyaan toh. Ya. Yang pertama tadi tidak boleh karena menolong dalam riba. Dia buka free ongkir tetapi hanya bayar dengan Shopee Pay saja. Kalau memang dimaksud itu nggak boleh. Yang kedua. Dan bagaimana hukum karyawan customer service? Shopnya apakah penghasilannya ikut terkena riba? Untuk hal yang ini saja. Kalau yang lainnya enggak. Kalau transaksinya normal. Terus yang kedua. Yang kedua, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga yang islami? Ya, kalau cara mengelola tidak diatur dalam Islam. Yang penting situ saling, pertama terus terang, terus yang kedua tugas suami nafkahi gitu. Siapa yang mau pegang, suami sendiri atau istri sendiri, wallahualam saya tidak mengetahui ketentuan khusus untuk ini. Yang jelas ada harta suami sendiri, harta istri sendiri. Terus berikutnya lagi. Ustadz izin bertanya, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha jasa perawatan khusus perempuan. Saat ini hanya menerima make up, henna art, dan facial wajah. Pertanyaan pertama, bolehkah saya juga menerima seperti pijat, lulur, dan lulur juga? Bisa, yang penting sesama wanita muslimah saja dan tidak sampai membuka aurat-aurat yang rawan. Wallahualam, karena untuk masalah aurat nanti ada aturan untuk perempuan sendiri. Terus satu lagi terakhir. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kita ditraktir atau dijamu makan oleh teman yang bekerja di bank? Apakah dilarang juga, Ustadz? Itu ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dari harta halal, ya, bisa jadi dari harta haram dia traktir. Kecuali kalau dia bilang ini harta riba saya traktir kalian semuanya. Itu baru tidak boleh. Terus satu lagi. Ustadz izin bertanya, apakah boleh membeli barang jika penjual mengatakan barang ready, tapi saat sampai di toko kita diminta untuk tunggu karena barang masih belum ada di toko tersebut? Saya tidak tahu apakah penjual ambil dari gudangnya atau baru pesan dari supplier. Lalu bagaimana hukumnya jika barang sudah terlanjur saya beli? Asalnya si pembeli tidak tahu. Dan itu ada beberapa kemungkinan ya, bisa jadi ambil di gudang, bisa jadi sudah beli namun ketelingsut di mana, tidak ketahui di mana gitu. Ada beberapa kemungkinan. Jadi asalnya barang itu ada kalau dia bilang barangnya itu sudah ready stock. Baik, saya balik ke chat dulu di Zoom. Bisa baca chat dulu 2 lagi. Baik, Ustaz. Yang pertama, bismillah, apakah pekerjaan guru olahraga CPNS halal atau cari yang lebih baik dari guru olahraga, Ustaz? Kalau tidak ada masalah untuk diajarkan, maka asalnya halal. Nanti dirinci lagi yang diajarkan olahraganya apa saja. Terus chat lagi ya. Bolehkah calo meminta fee ke pembeli, Ustaz? Bolehkah calo meminta fee ke pembeli? Jika dia jadi calo untuk si pembeli, boleh dia meminta fee ke pembeli. Tapi kalau dia calo untuk si penjual, maka nanti dia dapat double di situ. Nah, ini nggak amanat dia. Jadi dia jadi calo untuk si pembeli atau si penjual. Transaksinya harus jelas di sini. Kalau memang si penjual bilang, ini saya wakilkan, ini silakan tawarkan barang ini ke siapapun. Kamu boleh, nanti saya kasih kamu fee, kamu boleh ambil fee juga dari si pembeli. Maka berarti dua-duanya dibolehkan dia ambil. Namun kalau dia bilang, nanti fee-mu saya yang tanggung saja. Maka dia tidak boleh ambil dari si pembeli untuk fee tadi. Ya, terus satu lagi dari chat. Ustaz, satu lagi. Assalamualaikum, bismillah. Ustaz izin bertanya. Apabila harta yang didapatkan itu berasal dari hutang piutang yang ternyata ada ribanya, kemudian uang ini dijadikan sebagai pembayaran sekolah anak, bagaimana hukumnya ya Ustaz dengan ijazah yang didapatkan oleh si anak ini?
dosa ribanya ketika pinjam tadi. Namun ketika uang ini dipakai untuk membiayai sekolah, halal itu. Namun cuma yang saat meminjam saja. Ini pernah kita bahas ketika kita bahas kartu kredit ya. Kartu kredit untuk membeli barang tetap terjadi gitu. Jadi halal barangnya. Tapi dari sisi kartu kreditnya yang bermasalah ketika dia transaksi dengan riba. Ya, terus. Satu lagi dari chat. Ya. Ustaz, saya pernah terlibat proyek tim penelitian di kampus. Tujuannya baik, tapi ada yang salah di mekanismenya. Misal dana dikeluarkan pemerintah untuk hibah penelitian 10 juta. Tetapi realisasi dana terpakai sekitar 7 juta. Tapi kami diminta melaporkan tetap 10 juta dengan berbagai cara seperti memasukkan kwitansi. Saya sangat merasa bersalah dan berdosa dan tidak dapat berbuat banyak karena saya bukan ketua tim penelitian. Saya berusaha menghindar ketika diminta membuat laporan keuangan. Mohon nasihatnya Ustadz supaya hal ini tidak terjadi lagi karena sebagai anggota tim yang masih junior, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan tindakan tersebut. Jadi kalau memang tidak bisa dihindari ya sudah terjadi ya, maka kan ada selisih tadi 3 juta ya. 3 juta mungkin dibagi ke tim tadi yang kerja atau mungkin dipakai sendiri. Maka 3 juta ini baiknya dibersihkan dengan cara serahkan kepada fakir miskin atau ke fasilitas sosial. Wallahu a'lam. Terus. Jadi chat lagi ya. Selanjutnya, bismillah izin bertanya, apakah jika kita menggunakan jasa suatu perusahaan namun ada biaya adminnya itu boleh? Dan bagaimana kuota belajar bagi pelajar yang diberikan sekarang ini? Bolehkah memakainya untuk keperluan lainnya seperti ikut kajian online, Ustaz? Yang pertama boleh, namun yang kedua dilihat dulu perinciannya. Kalau memang dipakai untuk ada aturan gini, ini hanya boleh dipakai untuk belajar di sekolah ya, tidak boleh untuk kuota kajian ya. Ya berarti kuota kajian disendirikan, nggak boleh pakai yang itu. Namun kalau dibahasnya sudah ini untuk kamu, kuota bebas kamu pakai, berarti boleh pakai untuk apapun. Baik, kembali ke raise hand. Baik, Bapak Syafiq sudah siap? Syafiq Syafar? Belum, Ummu Abdillah. Silakan Ummu Abdillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, sebelumnya mau tahu bahwa sebelumnya saya ini berstatus janda. Ya. Kemudian mantan suami saya ini tiap bulannya memberikan bulanan, tapi kerjanya tidak jelas, maksud tidak diketahui kerja yang halalnya. Tapi ada satu kondisi yang kami ketahui secara karena mantan suami saya ini pernah dipenjara karena status menjual narkoba. Jadi pemikiran saya karena tidak jelas pekerjaannya, jadi tiap bulannya ini yang dia berikan ini uang dari situ itu masih kemungkinan karena termasuk jumlah yang besar begitu. Jadi bagaimana menurut Ustadz saya terima karena memang tiap bulannya kami tidak ada pekerjaan, misalnya karena single parent ya, baru punya anak satu. Bagaimana kami menggunakan uang tersebut? Ada 2 rincian. Yang pertama, ibu tidak ketahui halal, bagian yang halalnya yang mana, haramnya yang mana. Jadi ada ketidakjelasan ya. Maka tadi menurut pendapat atau perincian yang kedua tadi silahkan dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, kalau ini cuma murni dari harta haram saja, namun karena posisi ibu itu jadi orang yang dinafkahi dan tidak punya pekerjaan yang lain, berarti butuh pada nafkah tadi, maka boleh dimanfaatkan dan tidak dosa untuk ibu namun dosa untuk suami. Seperti itu rinciannya. Iya, kemudian Ustadz, berjalannya waktu, saya ditawarkan untuk dibelikan rumah karena sebelumnya kan ngekos, jadi tetap di bulanannya dikasihkan, terus ditawarkan silakan cari rumah. Jadi saya coba cari, tapi di situ posisinya lagi belajar, jadi sempat cari-cari artikel. Kalau juga menolak takutnya karena harga
biaya rumah itu termasuk besar, ya sekitaran 200 begitu. Jadi saya coba ambil karena dikatakan di situ di artikel tersebut kalau menolak juga takutnya tolong menolong ke dia kalau memang pikiran saya dia itu melakukan yang haram. Maksudnya nanti malah uang tersebut mereka putar balikan begitu untuk memperbanyak usaha yang begitu. Jadi saya coba ambil saya ditawarkan rumah, kemudian saya cari rumah dan saya kasih tahu ini sekian. Jadi dibelikan dan sekarang sudah ditempatkan rumah tersebut. Iya. Bagaimana Ustaz? Sama juga kan, hartanya nggak jelas dari yang mana kan, maka boleh rumah tadi dimanfaatin. Oh begitu. Iya. Ya alhamdulillah. Ya Ustaz, waktu membeli rumah ini lanjut ya Ustaz. Afwan, membeli rumah ini atas nama, maksudnya dari mantan suami saya kasih tahu ini atas rumah, nama ini sebenarnya atas untuk ke saya begitu, ke saya, tapi dibilang coba usahakan atas nama anak saja supaya tidak ada bahasanya ke keluarga dari dia, kenapa kok dia mantan istri begitu diberikan rumah. Jadi secara hukum nama rumah ini nama anak, tetapi secara bahasanya dia bilang itu digunakan untuk kamu, ya silakan tinggalkan anak, si anak boleh tinggal di situ selama dia tidak terusir. Maksudnya untuk saya, tetapi dalam surat-surat itu nama anak. Jadi bagaimana jika boleh di kemudian hari, Ustaz? Dibolehkan. Tapi nanti risikonya itu bukan milik ibu nanti, karena secara resmi milik anak. Begitu ya Ustaz. Iya. Ya Afwan Ustaz, bisa tambah lagi satu Ustaz? Terakhir. Ya Afwan, ya anak saya ini sekarang kan saya sudah menikah. Kemudian sudah saya stop juga terima dari mantan suami karena sudah ada yang membiayai, tapi ada saja dikasih tiap bulan, maksudnya bukan tiap bulan, ada saja dalam setahun itu ada dia kasih untuk anaknya begitu, dan dia katakan boleh digunakan untuk mungkin adik-adiknya yang sekarang yang saya sudah melahirkan dengan suami yang sekarang. Itu masih bisa saya terima atau bagaimana Ustaz? Kalau memang tidak ada masalah dan suami sekarang juga tidak mempermasalahkan, boleh dimanfaatin. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Jawabannya. Wa iyyakum. Baik, satu lagi dari Resen. Baik Ustaz, silakan Ibu Meidi atau ya Ibu Meidi. Ibu Meidi, Ummu Hafiz. Ya, assalamualaikum. Bentar, Bu Meidi dulu. Ya. Oh, oke, Ibu Meidi dulu. Bentar Ummu Hafiz. Silakan. Ya, Ustadz mau bertanya, kalau misalnya saya punya tabungan dari dana riba dari bank, waktu kerja di bank, lalu kemudian sudah resign sudah beberapa tahun, lalu saya simpan dana itu karena memang takut penggunaannya. Lalu kemudian sempat bertanya tempo hari kalau memang harus disalurkan ke untuk kegiatan sosial, infakkan kegiatan sosial. Tapi apakah ini boleh untuk disalurkan ke hutang riba, Ustaz? Maksudnya dilunasi dulu hutang riba saya dari dana riba tersebut gitu loh, Ustaz. Kalau ada penghasilan yang lain, jangan pakai uang riba tadi. Oh, baik. Jadi riba tidak boleh dikonsumsi sendiri, tidak boleh untuk masjid. Dua itu kaidah penting. Ya, baik Ustaz. Lalu kemudian boleh bertanya lagi Ustaz? Iya. Ini tentang lebih ke keluarga Ustaz. Bagaimana ya Ustaz menyikapi suami yang kalau dia masih berkutat dengan riba Ustaz. Jadi kalau saya bilangin, saya nasihati ini riba, misalnya beli emas harus ya dan biadin onsite tunai gitu, nggak boleh online sekarang. Lalu untuk hutang tapi tetap dijalankan secara diam-diam. Yang saya tahu saya sebagai istri tahu-tahu barangnya udah ada aja gitu, dan baru tahu kemudian hari bahwa ini dibeli dengan
akad yang riba gitu Ustaz. Itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Karena kan yang saya tahu maksudnya harta haram itu kan juga berdampak pada mungkin kerukunan keluarga atau mungkin Iya, berdampak bisa. juga pada anak-anak gitu Ustaz. Iya, terus? Maksudnya menyikapinya kayak gimana Ustaz? Karena yang saya pakai tuh akan berdampak pada kan harta haram kan kalau dimakan Dinasehati terus, pokoknya suami dinasehati terus supaya tidak terjerumus dalam yang riba-riba tadi. kalau untuk ini Ustaz apa namanya kayak takut mendarah daging ke anak keturunan gitu Ustaz. Apakah itu akan bisa terlepas gitu kami Ustaz? Bisa berdampak pada Iya, makanya tadi biar tidak takut berdampak perlu ada nasihat dan belajar bareng-bareng. Kalau enggak takut terus, Bu. Iya, kalau saya berarti tetap harus dinasihati ya Ustaz. Ya, Iya. Kalau saya nasihati malah saya diledekin pas haram-haram apanya yang haram kayak gitu. Iya, tetap dengan nasihat lemah lembut, pelan-pelan, kadang didekati dengan dia nerima nasihat yang bagaimana gitu. Kan semuanya butuh cara, butuh waktu, butuh kesabaran, proses semuanya. Baik Ustaz, Ustaz. Iya. Itu aja sekali. Assalamualaikum. Ya, satu lagi dari Ummu Hafiz. Silakan Ummu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya masalah amal ma'ruf nahi munkar itu kewajibannya seperti apa Ustaz? Amar ma'ruf nahi munkar kewajiban orang yang punya kemampuan dan nanti tetap melihat kepada kondisi, kapan mau menasihati, kapan ingin menegur gitu, ada waktunya. Syarat-syaratnya banyak. Berarti kalau misalkan kita merasa kalau orang tersebut tidak akan berdampak setiap teguran kita, artinya kita tidak ada kewajiban. Bisa dipending. Bisa dipending. Karena saya pernah dengar kajian itu kalau itu bisa ini Ustaz, nanti di akhirat kalau misalkan kita tidak menyampaikan kita akan mendapatkan dosa juga Ustaz. Iya, kalau ada satu kondisi nggak bisa disampaikan memang karena melihat keadaan. Bukan berarti berdosa, karena keadaan. Nah Ustaz, satu lagi Ustaz, kalau jadi kalau misalkan ada keluarga kita yang kita tahu memang itu uangnya dari uang riba Ustaz, maksudnya dari pekerjaan kayak bank seperti itu Ustaz, artinya kita tidak boleh cuma satu-satu itu pekerjaan, jadi artinya kalau misalkan dia mentraktir atau apa itu tidak boleh digunakan Ustaz. Iya. Traktirannya. Dirinci kan tadi kan? Kalau tahu dengan jelas dia bilang gini, ini harta riba saya ya, ini saya traktir kalian dulu. Berarti nggak boleh. Namun kalau dia tidak beritahu berarti ada kemungkinan ada harta halal yang dipakai, maka masih boleh. Ya, dia tidak menyampaikan perinciannya. Berarti masih boleh. Saya tahu kalau masih boleh. Meskipun saya tahu hanya pekerjaan itu Ustaz. Masih boleh. Masih boleh. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, terakhir satu. Silakan Bapak Lukman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin nanya, kalau kita menyediakan catering untuk bank konvensional atau pekerjaan haram yang lain, apakah boleh? Apakah? Boleh. Gimana? Apakah? Menyediakan catering untuk bank konvensional atau pekerjaan haram yang lain. Baiknya tidak, waroknya ditinggalkan. Lebih baik tidak ya? Iya. Oh iya, Baik, pertanyaan yang lainnya insya Allah besok pagi saya akan buka lagi, mudah-mudahan manfaat dan semoga bawa berkah bagi kita semuanya. Demikian, ini sekaligus akhir dari Sekolah Fikih Muamalat. Kita akan lanjut dengan tema baru yaitu pesugihan. Nantikan infonya di grup Telegram, sekaligus nantikan evaluasi kelima ya, ada evaluasi keempat tolong digarap. Evaluasi kelima nanti juga akan segera kami sajikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.